Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda berdua, saya ingin menitipkan sedikit nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kalian dapat membina rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, yang intinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama adinda ya, bahwa pernikahan itu adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti sunnah beliau, maka insya Allah kita akan dicintai oleh beliau. Kemudian apabila kita dicintai oleh beliau, insya Allah kita akan bersama beliau di hari akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit khutbah, kutipan khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan beliau pada waktu haji wada, haji terakhir bagi beliau yang berhubungan dengan suami istri. Apa kata beliau dalam khutbah itu? Bagi kaum wanita itu ada hak-hak yang harus kamu penuhi oleh suaminya. Begitu juga kamu seorang suami, ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrimu itu. Bahwa mereka istrimu itu tidak boleh membawa laki-laki lain ke tempat tidurmu kecuali kamu sendiri. Dan tidak boleh mengajak laki lain ke rumahmu, laki-laki yang tidak engkau sukai, kecuali setelah mendapat izin dari kamu. Sekiranya kaum wanita itu atau istrimu itu melanggar hal-hal yang demikian, maka Allah, tolong perhatikan, maka Allah mengizinkan kamu bagi suami untuk meninggalkan mereka dan melecut ringan terhadap diri mereka yang berdosa itu. Tetapi totang bali ini. Tetapi apabila istrimu itu patuh tunduk taat kepadamu, menjaga kehormatan dirinya, maka bagi suami memberi kewajiban kepada istrinya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, memberi mereka pakaian yang sebagus-bagusnya. Ingatlah bahwa kaum wanita itu adalah makhluk yang lemah di sampingmu, tidak berdaya, tidak kuasa, tidak kuat. Ingat bahwa kamu mengambil wanita itu, istrimu itu, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Oleh karena itu bertakwalah tentang wanita. Jagalah wanita. Karena wanita itu adalah kebahagiaan hidup bagi kita suami. Bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin saya sampaikan tambah sedikit deh. Bagus tambah ada waktu sudah. Mana jangan awal. Cita-cita kita semua Bapak Ibu adinda ya, itu berumah tangga terbalir parah ya. Tidak ada dua kecuali hanya untuk hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ya sesingkat sakinah mawaddah warahmah dengan singkatan samawa. Nah, kemudian untuk meraih kebahagiaan, kesakinah mawaddah warahmah itu tidak ada jalan lain kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa dan aninda? Takwa itu menjalani aktivitas hidup kita dari keluarga kita, suami istri,
tetangga kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jagalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kita. Taati sembahyang nenek, taati ibadah nenek. Walaupun apapun harta yang kita miliki di dunia ini Pak, jabatan kita hebat, keluarga kita hebat, laminut sembahyang buruk hubungan kita dengan Allah, maka jangan harap kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jaga pelihara hubungan baik kita dengan sesama kita. Pertama, antara suami dengan istri, jaga hubungan baiknya. Narwab sengal buat. Dinut seling sapam tuh tunong karen seling temom bungkak. Nomor nyaman deh Pak. Apam tujuh. Nah. Balong hubungan kemudian apabila dikaruniai seorang anak oleh Allah SWT, maka jagalah anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Inilah yang menjadi cita-cita kita umat Islam Pak. Kemudian jaga hubungan baik kita, balong hubungan baik kita dengan orang tua kita, ibu bapak kita dan mertua kita. Jangan dibeda-bedakan. Tanya salah keliru manusia. Kadang balong ke orang tua, lenge ke mertua. Balong ada di balong ke mertua tapi lenge ke orang tua. Keliru betul, sama-sama di hadapan Allah sama punya derajat. Orang tua kita maupun mertua kita. Kenapa terus terang Adinda ya? Kadang saya meneteskan air mata karena saya ditinggalkan orang tua saya yang laki umur 1 tahun. Saya tidak bisa melihat, tapi saya limpahkan semua pengabdian saya kepada ibu saya Pak. Insya Allah berkah hidup kita melalui pintu ridhonya kedua orang tua kita. Ridhol lapi ridhol walidain wa suhtil lapi suhtil walidan. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tuamu mertua dan orang tuamu. Tapi ingat, murka Allah pun ada pada kemurkaan kedua orang tuamu. Seandainya kalian sukses dunia, banyak harta, hebat, lalu kalian lupa kepada orang tua, maka Allah yang turunkan murka kepada kita. Nah, kemudian di selanjut Bapak Ibu Saudara, jaga hubungan baik kita dengan keluarga kita Pak. Nah, nut sapa, nanat besengal, nah seling upat kerantin, nanya biang permusuhan karena seling sebalong hubungan Pak, saling maaf. Nah hanya hari lebaran betul saling maaf. Amin hari bang, 1 tahun lah kita berdosa bakal tercatat dosa kita. Nah kemudian di terakhir Pak ya, ada syair saling saya senapat ya. Mudah-mudahan bau jadi pedoman nenek sama totang deta. Ingin hidup bahagia, banyak zikir rajin sembahyang, insya Allah hati kita jadi tenang. Anak-anak ikut senang, semuanya gembira riang. Walaupun hidup masih ngutang, tapi nomor utang umpama. Ini nah. Jadi nom penolalu pakarna ada cara langsung Pak. Jadi dengan lui desa bus senapat, mudah-mudahan apa dikasih senapat ta, saya senapat ta bau bermanfaat sama totang beta. Wotanya kaling di danan. Tujuan karena apa? Apalagi zaman sekarang akhir zaman penuh tantangan terutama dalam rumah tangga. Di rumah sama totang ya. Jadi apa di saya senapatan mungkin ada kekeliruan Pak, kesalahpahaman kurang mungkin salah. Saya mohon maaf kiranya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya tugas dari KUA LAP, saya akhiri acara saya. Maka selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara semula, dan si ketua saya. Ya, terima kasih.